Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fianur, NIM 23040102000017. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita ditugaskan untuk menganalisa dari beberapa gambar. Langsung saja yang pertama ada gambar input, customer support system, hardware, people, software, data, prosedur, dan output. Nah, gambar di atas merupakan gambar dari sistem dukungan pelanggan yang diimplementasikan ke sebuah sistem informasi. Di dalam sebuah sistem informasi ada beberapa bagian komponen pendukung. Sistem informasi sendiri merupakan sekumpulan komponen yang saling berkaitan, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyediakan hasil informasi yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan tugas-tugas bisnis tertentu. Suatu sistem informasi yang dinamis memiliki tiga komponen dasar. Komponen dasar tersebut saling berinteraksi satu sama lain, yaitu yang pertama ada input, processing, dan output. Input sendiri melibatkan pengambilan elemen yang memasuki suatu sistem untuk kemudian diproses menjadi informasi. Selanjutnya setelah input ada processing. Nah, processing di sini yaitu ada customer support system, hardware, people, software, data, serta prosedur. Selanjutnya, setelah input ada processing yang melibatkan proses mengubah input menjadi output. Dan yang terakhir yaitu output, di mana output ini melibatkan pengalihan elemen yang diproduksi oleh proses kepada tujuan akhir. Jadi lengkap sudah, di gambar ini ada input, ada processing, serta output. Nah, gambar selanjutnya yaitu yang kedua, ini ada gambar environment surrounding the system. Nah, gambar di atas merupakan perbandingan antara sistem Bundari dengan automation Bundari. Sistem Bundari atau biasa kita sebut dengan batas sistem sendiri merupakan pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan dari sebuah sistem. Biasanya sistem boundary itu merupakan bagian manual dari tugas sistem yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan automation boundary merupakan garis yang digambarkan mencakup semua elemen-elemen yang terdapat di dalam sistem. Elemen-elemen tersebut nantinya menjadi bagian otomatis dari tugas sistem yang diselesaikan oleh komputer. Jadinya keduanya saling berkaitan, di mana manusia membutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaannya, sedangkan sistem itu sendiri tidak dapat berjalan ketika tidak dijalankan oleh manusia. Dengan adanya otomatis sistem, diharapkan nantinya bisa membantu meningkatkan efisiensi serta produktivitas pekerjaan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, ada gambar diagram. Nah, di sini dari gambar tersebut bisa kita jelaskan gambar di atas merupakan gambar diagram activity. Diagram yang menyajikan aliran atau tugas atau proses dalam bentuk diagram aktivitas yang mudah dipahami. Diagram tersebut menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer dan entitas lainnya dalam suatu proses. Salah satu proses dalam percabangan atau pengambilan keputusan yang akan terjadi dengan menggunakan simbol khusus
Gambar di atas dapat membantu untuk memvisualisasikan urutan tugas dan interaksi antar berbagai entitas dalam suatu proses yang sangat kompleks. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar memodelkan alur kerja yang divisualisasikan ke dalam diagram aktivitas. Dalam gambar tersebut disajikan alur kerja atau proses yang terjadi dalam suatu perusahaan ketika ada permintaan penawaran. Proses dimulai dengan pelanggan mengajukan penawaran, kemudian lanjut ke bagian pengembangan dan pencatatan kebutuhan oleh salesperson. Setelah diperiksa salesperson, hasil pengembangan dan pencatatan kebutuhan, apakah dibutuhkan bantuan? Nah, di sini apakah dibutuhkan bantuan? Jika dibutuhkan bantuan, maka masuk ke bagian technical expert. Jika persyaratan sudah memenuhi dan terverifikasi, maka data diinputkan ke dalam sistem untuk menghitung harga jasa penawaran yang diterima akan disampaikan kepada customer kembali untuk direview penawarannya. Jika kendala dalam review yang dihasilkan customer dapat mendiskusikan penawaran kembali dengan bagian salesperson. Jika tidak ada kendala dalam penawaran yang direview oleh customer, maka customer akan menerima pesanan dan selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.